anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran IPS dengan materi kita yang kedua, yaitu letak dan luas Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu menjelaskan komponen penyusun peta dan menjelaskan letak dan luas Indonesia. Yang pertama akan kita bahas yaitu pemahaman lokasi melalui peta. Lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, di sini Ibu contohkan peta Indonesia ya. Komponen penyusun peta terdiri dari 8 komponen penyusun. Yang pertama, judul peta, 2. Skala peta, 3. Orientasi peta, 4. Simbol peta, 5. Garis koordinat, 6. Insert, 7. Legenda, dan 8. Sumber peta. Yang pertama, judul peta. Judul peta menunjukkan isi dari suatu peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta di sini adalah peta persebaran fauna di Indonesia. Maka, isi dari peta tersebut adalah sebaran jenis-jenis fauna yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya atau jarak sebenarnya di lapangan. Contoh, skala sebuah peta adalah 1:1 juta. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 km di lapangan. Skala peta dapat dibedakan menjadi 2 ya, yaitu skala angka dan skala garis atau grafis. Skala angka contohnya 1:10.000. Pokoknya selalu ditunjukkan dengan angka. Kalau skala garis atau grafis biasanya berbentuk garis dengan ukuran tertentu, seperti ini ya. Yang ketiga, orientasi peta. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah ke utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Seperti ini ya, dia selalu menunjukkan arah ke utara atau ke atas. Yang keempat, simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi 4. Simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol titik bisa berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lain-lain. Nah, kalau lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar atau kotak merah ini ya. Nah, kalau gunung berapi biasanya berbentuk segitiga. Segitiganya ini juga ada 2 macam ya. Kalau segitiganya berwarna hitam, itu menunjukkan gunung api yang mati atau tidak aktif. Kalau segitiganya berwarna merah, itu menunjukkan gunung berapi yang masih aktif. Simbol garis. Nah, simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu. Maksud dari garis kontinu ini adalah garis tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya simbol warna. Biasanya simbol warna ini digunakan pada peta dengan ukuran tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaannya. Misalnya, warna perairan itu terdiri dari sungai, danau, laut, itu diberi warna biru.
kalau jalan diberi warna merah, dan lain-lain. Simbol area. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya, area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Seperti ini ya. Nah, untuk komponen penyusun peta yang kelima, kita bahas yaitu garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta ya, karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Sebagai contoh, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Iklim tropis itu seperti halnya di Indonesia. Yang keenam adalah inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan, di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Yang ketujuh yaitu legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Biasanya kalian akan menemukan legenda itu di sebuah atlas. Kalau kalian pernah membuka atlas, pasti kalian akan menemukan yang namanya legenda. Nomor 8 adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas petanya yang dihasilkan. Oke, sekarang kita masuk submateri kita yang kedua, yaitu letak dan luas Indonesia. Nah, letak di Indonesia bisa kita bedakan menjadi 3 ya. Ada letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu letak astronomis. Letak astronomis artinya letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, karena letak astronomis tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Nah, karena Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis, jadi Indonesia ini terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Selain itu, adanya perbedaan waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Yang kedua, letak geografis. Nah, letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Benuanya adalah benua Asia dan benua Australia, sedangkan samudranya Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, kalian juga harus tahu ya batas-batas wilayah Indonesia. Sebelah utara, negara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan, negara Indonesia berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia.
sebelah barat, negara Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Untuk peta yang lebih jelas, kalian bisa searching di internet ya, atau di atlas. Nah, dari letak geografis Indonesia tersebut, bisa kita tahu keuntungannya ya. Yang pertama, menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Dan yang kedua, menjadi jalan bagi masuknya berbagai agama ke Indonesia karena adanya interaksi sosial melalui perdagangan tersebut. Kalau kerugiannya, letak geografis Indonesia. Yang pertama, karena budaya dari negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia, kemudian budaya lain tersebut masuk dan mempengaruhi kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Misalnya, pergaulan bebas dan kesantunan. Berarti ini adalah kerugian letak geografis Indonesia karena ada budaya barat yang masuk ke budaya kita. Dan Indonesia juga rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan. Contohnya seperti senjata api dan narkoba. Yang ketiga, letak geologis. Letak geologis itu merupakan letak suatu daerah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk muka bumi. Nah, Indonesia berada pada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Nah, kalau tadi ada keuntungan letak Indonesia secara geografis, sekarang juga ada keuntungan letak Indonesia secara geologis. Yang pertama, Indonesia memiliki banyak gunung api. Karena Indonesia memiliki banyak gunung api, maka tanahnya itu subur, tetapi rawan terjadi bencana alam. Nah, selanjutnya beragam potensi sumber energi dan mineral. Oke, luas Indonesia, ini dari sumber belajar Kementerian Pendidikan dan Kemdikbud, disebutkan luas Indonesia seluruhnya yaitu 5.193.250 km persegi. Rinciannya, luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km persegi. Sedangkan luas lautannya berarti sisanya ya, yaitu 3.273.810 km persegi. Dari rincian luas daratan dan luas lautan ini bisa kita simpulkan bahwa luas lautan di Indonesia itu lebih luas daripada luas daratannya. Ya, alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran materi pelajaran IPS kita pada kali ini. Pertemuan kedua kita ini tentang letak dan luas Indonesia. Semoga bermanfaat dan semakin bertambah ilmunya ya. Salam sehat untuk anak-anak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.